Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mata kuliah Statistika Dasar mengenai distribusi frekuensi penggunaan data seluler pada saat perkuliahan daring. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dedi Romnan Rumapea, Ahmad Fajril Hayat, Nota Sonda Soni Putra, Renolga Sadika Chandra, dan saya sendiri Muhammad Adrian Syahputra. Baiklah, topik pertama akan disampaikan oleh Renolga. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian atau kuesioner yang masih berupa data acak, yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok itulah yang disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Menurut Hasan, tabel frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Menurut Ridwan, tabel frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Jenis-jenis tabel frekuensi dibagi menjadi 3. Tabel frekuensi biasa, tabel frekuensi relatif, tabel frekuensi kumulatif. Tabel frekuensi biasa adalah tabel yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok. Kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu tabel frekuensi peristiwa adalah tabel yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan golongan data yang ada. Contohnya, tabel frekuensi mahasiswa pendidikan matematika berikut. Tabel frekuensi numerik adalah tabel frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Contohnya, tabel interval berikut. Kemudian jenis yang kedua, tabel frekuensi relatif. Adalah tabel frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamat yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Distribusi frekuensi relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan juga frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan, desimal, ataupun persen. Jenis tabel frekuensi yang ketiga adalah kumulatif. Adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut OGIF. Pada OGIF dicantumkan frekuensi kumulatif yang digunakan nilai batas kelas. Kemudian tabel frekuensi kumulatif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari adalah tabel frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Kemudian tabel frekuensi kumulatif lebih dari adalah tabel frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Kemudian ada bagian-bagian tabel frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok nilai data. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian titik tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. Kemudian ada interval. Interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Selanjutnya ada panjang interval kelas adalah jarak antar tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang terakhir adalah frekuensi kelas, adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Pada pengumpulan data kali ini, kami menggunakan metode survei. Sebelum itu, apakah itu survei? Survei adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi, bisa disimpulkan, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sesuai dengan judul presentasi, kami mengumpulkan data tentang berapa banyak penggunaan data seluler pada saat perkuliahan daring ini berlangsung. Survei ini kami tujukan kepada sejumlah mahasiswa yang ada di Indonesia melalui media Google Form. Responden diminta mengisi email dan berapa besaran pemakaian data seluler dalam satuan gigabyte selama 1 bulan. Berikut adalah data yang telah kami kumpulkan dalam kurun waktu 2 hari.
Terdapat 57 responden yang mengisi survei. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, hasilnya dapat kita lihat bahwa pada saat kuliah daring, penggunaan data seluler mahasiswa meningkat dari sebelum kuliah daring. Peningkatan pemakaian data tersebut terjadi karena tatap muka perkuliahan dilakukan melalui video conference yang membutuhkan cukup banyak data seluler, serta browsing, mendownload, dan menonton video materi perkuliahan. Selanjutnya, kita akan beralih ke topik mengenai tahapan pembuatan tabel. Tahapan pembuatan tabel frekuensi. Tahapan pembuatan tabel frekuensi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penentuan banyak kelas. Yang kedua, penentuan interval dalam kelas. Dan yang ketiga adalah penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Tahapan pertama, penentuan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tergantung pada jumlah data yang kita miliki dalam pengamatan. Pengamatan yang tidak memiliki banyak data tentunya tidak memerlukan kelas yang banyak. Begitu pula sebaliknya, pengamatan yang memiliki banyak data memerlukan selang kelas yang cukup memadai untuk mencakup semua data pengamatan yang dimiliki. Menurut Ibnu Sumarto, persamaan yang kita gunakan untuk menentukan banyak kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data. Tahapan kedua, penentuan interval dalam kelas. Interval dalam kelas atau lebar kelas akan tergantung pada banyaknya kelas dan range. Hal penting harus diperhatikan dalam penentuan interval adalah semua kelas harus memiliki interval yang sama. Persamaan yang digunakan untuk menentukan interval dalam kelas adalah sebagai berikut. I sama dengan R per K. Dengan R adalah range, yaitu X max dikurang X min. Dan K adalah banyaknya selang kelas. Tahapan ketiga, penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Apabila semua data pada pengamatan dapat masuk dalam kisaran nilai yang ada, kita dapat langsung menggunakan nilai pengamatan terendah berdasarkan data. Di sini kita menggunakan data dari hasil pengamatan kita sendiri, yaitu adalah penggunaan data per bulan selama kuliah daring dalam gigabyte. Jumlah data yang kita dapatkan adalah 57. Kita gunakan persamaan dari K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, maka kita masukkan 57 ke dalam jumlah data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 57. Kita lakukan perhitungannya dan kita dapatkan K sama dengan 6,775, atau kita bulatkan menjadi 7. Kemudian tahapan kedua, penentuan interval dalam kelas. Interval dalam kelas ditentukan sebagaimana persamaan yang sudah kita sebutkan tadi, I sama dengan R per K. Dengan R adalah X max dikurang X min. X max dari data hasil pengamatan kita adalah 65, karena nilai tertinggi dari data kita adalah 65. Sedangkan X min-nya adalah 3, karena nilai terendah dari hasil pengamatan kita adalah 3. Sedangkan banyaknya selang kelas adalah banyak kelas yang sudah kita tentukan pada tahapan pertama tadi, yaitu adalah 7. Maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus atau persamaan tadi, I sama dengan 65 kurang 3 per 7. Kita lakukan penghitungannya dan kita dapatkan I sama dengan 8,85. Atau kita bulatkan menjadi 9. Dan tahapan ketiga yaitu penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Karena semua data dalam pengamatan kita dapat masuk dalam kisaran nilai yang ada, kita dapat langsung menggunakan nilai pengamatan terendah berdasarkan data. Jadinya nantinya batas kelas terendah untuk kelas pertama adalah nilai terendah dari data yang kita dapatkan, yaitu adalah 3. Dapat kita gambarkan tabel frekuensi setelah 3 tahapan tadi seperti ini. Seperti yang kita lihat, ada 7 kelas di sini, dengan masing-masing kelas intervalnya adalah 9. Untuk penentuan frekuensi kita dapat lakukan seperti ini. Misalnya pada kelas 3-11. Maka kita hitung jumlah dari nilai pada data yang kita miliki ini, mana yang termasuk 3-11. Maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang masuk ke dalam kriteria 3-11. Maka frekuensi dari kelas tersebut adalah 6. Kemudian begitu seterusnya sampai ke kelas yang terakhir,
57-65 ada 2 data. Total frekuensinya haruslah sama dengan jumlah data yang kita miliki. Saya akan menjelaskan bagaimana mencari data frekuensi dan data frekuensi kumulatif menggunakan SPSS. Dari tabel sebelah kanan di bagian Excel, ada sebuah data yaitu data penggunaan kuota selama kuliah daring. Dan yang sebelah kirinya ada data penggunaan kuota sebelum kuliah daring. Pada saat ini saya akan menghitung data frekuensi dan data frekuensi kumulatif dengan menggunakan data kuota selama kuliah daring. Pertama-tama di bagian menu SPSS, kita membuat sebuah view, membuat sebuah variabel. Variabel pertama saya akan membuat kata nilai. Nilai yang ini saya menggunakan tipe numerik karena di sini merupakan data berupa angka, bukan berupa tulisan. Lalu di sini saya mengetik sebuah label yaitu data penggunaan kuota selama kuliah daring. Setelah itu kita bisa pencet ke data view. Telah terlihat ada tulisan nilai di bagian sini. Setelah itu saya masukkan data selama kuliah daring ke bagian SPSS dengan mengcopy data tersebut. Hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa ada sebuah koma atau bilangan desimal. Kita ke variabel view. Kita ubah variabel desimalnya menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan analyze dari data tersebut dengan mengklik data analyze tersebut. Setelah itu kita pilih menu descriptive statistic dan pencet bagian frequency. Nah, pada bagian ini pindahkan data pengguna tersebut ke sebuah variabel. Karena nilai ini kita menggunakan tipe variabelnya itu numeric. Setelah itu kita pencet OK. Dan hasil dari nilai tersebut, data kuota selama kuliah daring adalah seperti ini. Dan ini merupakan tabel frekuensi, yaitu data penggunaan. Misalkan 3, yang penggunaan kuota selama kuliah daring sebesar 3 GB berjumlah 2 orang. Dan 5 GB 2 orang, dan sampai seterusnya. Dan itu dinamakan frekuensi. Lalu di persen. Ini merupakan persentase dari keseluruhan penggunaan kuota selama kuliah daring. Bahwa penggunaan kuota 3 GB, 5 GB, 10 GB, 24 GB, 34 GB, dan 35 GB, serta 45 GB itu mempunyai persenan 3,5%, dan seterusnya. Untuk valid persen ini mengartikan bahwa persenan yang sesuai dengan hasil data yang diinginkan itu seperti ini. Jika data valid persennya itu kurang dari 100%, berarti data yang data oleh SPS ini ada yang salah. Setelah itu kita mendapatkan hasil kumulatif persen. Demikian pemaparan saya tentang bagaimana menghitung frekuensi dan data frekuensi kumulatif menggunakan SPSS. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.